Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Siti Mufliatus Sadiah dari kelas F2 Rods dan dari Balik Kamar Uti Hopi Silviani. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah halaman 6 sampai 7 yang dimana ini membahas tentang 3 kelompok penuntut ilmu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah anasi bahwa manusia fitul bil ilmi pada menuntut ilmu adalah salah satu ahwalin terbagi menjadi 3 keadaan. Rajul talabul ilmi, pertama orang yang belajar, yatakhidahu untuk mengambil, zadahu ilal ma'adi sebagai bekal pada tempat kembali. Walam yaksud dan dia tidak bertujuan bihi dengan ilmu illa wajhullah kecuali keridhaan Allah. Wadarul akhirati dan pada hari akhir, fahadza minal faizina dan dia termasuk orang yang sukses. Warajulun tolibihi dan yang kedua adalah seorang yang belajar yasta'inu untuk mendapatkan bihi dengan ilmu ala hayati atas kehidupannya, al ajilah kemuliaan, wayanalu dan mendapatkan bihi dengannya ilmu al izza kehormatan, wal jahu dan kekuasaan, wal malu dan harta, wahwa alimun dan dia adalah orang yang tahu bidzalika dengan demikian. Mustasyiru dia merasa fi qalbihi dalam hatinya rukakatin kekurangan halihi terhadap keadaannya, wahusatan dan rusak maksudihi tujuannya, fahadza dan orang ini minal mukhatirina dalam keadaan yang bahaya. Fa in ajilu maka jika ajalnya kecepatan, ajaluhu yaitu ajal qabla taubati sebelum taubat, khaifun ditakutkan alaihi atas dia su'il khotimati orang yang su'ul khotimah, wabaqo dan tetap amruhu perintahnya fi khotril masyiati dalam bahaya kemaksiatan, wa in wafaqo jika dia wafat li taubati dengan taubat qabla hululil ajal sebelum datangnya kematian, wa adofu dan senantiasa ilal ilmi kepada ilmu al amali yang diamalkan, wa tadaruku dan menutupi mafaroto dan dilepas fihi padanya minal kholali dari kesalahan, atahaku maka benar bil faidina dia seorang yang berhasil, fa inna maka sesungguhnya ataiba orang yang bertobat, minadzamba dari dosa, kaman itu seolah-olah la dzamba lahu tidak ada dosa baginya. Warajul tsalis dan orang yang ketiga, istawadu itu dikuasai alaihi syaitanu atasnya setan, fatakhudhu ilmuhu dia punya ilmu dari atan sebagai sarana turi untuk memperbanyak, bil mali dengan harta, watafakhuru dan untuk berbangga, bil jahi dengan jabatannya, wata'azzuz dan agar dianggap mulia, bikasroti tibai dengan banyaknya pengikutnya, yadkhulu dan dia masuk bi'ilmihi dengan ilmu, rumadun ke setiap tempat, wajah sebagai tempat mengharapkan ayat kedong untuk terpenuhi minat dunia dari dunianya, watarohu dan kesamaannya, bahwa dan adapun dia ma'adzalika bersamanya itu, yadmaru fi nafsihi menyiapkan dalam dirinya, annahu bahwasanya indallahi di sisi Allah bimakanatin mempunyai tempat, atasamahu dan disifati bisimatil ulama dengan sifat para ulama, wataro samuhu dan berpenampilan biros wamihim dengan tampilan ulama, fizi pada kemuliaan, wa mangtiku dan ucapan, ma'atakalubihi dengan bergelimbangan alat dunia atas dunia, zahiran yang nampak, wabatinan dan yang batin. Fahadza maka orang ini minal halikin golongan yang rusak, wa minal hamko dan golongan orang yang dungu, al-magrurin yang tertipu, idal roja'u karena mengharapkan mungkoti'i terputus antau batihi dari tobat, ladunihi karena prasangkanya annahu bahwasanya minal muhsinina golongan dia orang yang berbuat baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang tadi saya baca. Jadi menurut Imam Al-Ghazali pada kitabnya itu Bidayatul Hidayah, ini menjelaskan bahwasannya di sini ada 3 kelompok penuntut ilmu. Yang dimana kelompok pertama adalah mereka yang niatnya murni karena Allah dan mencari kebahagiaan akhirat. Kelompok inilah yang paling beruntung. Dan kelompok kedua yaitu mereka yang mencari ilmu demi mencari keuntungan duniawi seperti pujian, harta, atau jabatan. Nah, kelompok ini sebenarnya sadar kalau nanti niatnya salah dan nasibnya pun di akhirat nanti bahaya.
Kalau sampai meninggal sebelum sempat bertaubat, mereka akan menjadi su'ul khotimah. Tapi kalau mereka diberi hidayah untuk bertobat sebelum ajal, maka mereka masih punya harapan untuk selamat, yaitu nanti menjadi husnul khotimah. Dan yang terakhir di sini ada kelompok ketiga. Ini tuh paling parah karena disebut sebagai ulama su'u, yang dimana itu ulama jahat atau buruk gitulah. Mereka mencari ilmu cuma untuk menumpuk harta, sombong, dan mengejar kedudukan. Parahnya mereka merasa paling hebat, suka manipulasi ilmu demi urusan duniawi, dan merasa posisinya sudah tinggi di atas Allah gitu. Padahal tindakan mereka yang bertolak belakang dengan ucapan justru membuat masyarakat awam ikut-ikutan mencintai dunia dan berani melanggar hukum. Rasulullah bahkan menyebutkan kelompok ini adalah kelompok yang paling jauh, lebih jauh dan menakutkan fitnahnya daripada fitnah Dajjal. Karena Dajjal kesesatannya jelas, sedangkan mereka menipu umatnya dengan berkedok agama gitu. Jadi kita itu harus fokus untuk mengejar ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta sebisa mungkin kita masuk ke kelompok pertama dan menjauhi kelompok kedua dan kelompok ketiga. Oke, dicukupkan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.